Halo semuanya, salam sehat. Kembali lagi bersama saya, Dr. Ferdi. Di pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang masalah yang sama-sama menjadi masalah besar bagi kita, terutama negara kita saat ini dan seluruh negara lainnya di seluruh dunia, yaitu pandemik dari SARS-CoV-2 atau COVID-19. Ada sesuatu yang memang perlu saya luruskan. Eh, dengan begitu banyaknya juga berbagai macam informasi yang beredar di sosial media maupun televisi dan lain-lain yang kadang-kadang tidak persis atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah medis yang sebenarnya, dan membuat kebanyakan warga juga warga masyarakat menjadi mendapatkan informasi yang keliru mengenai COVID-19 dan SARS-CoV-2, mengenai cara penularannya, mengenai bagaimana seharusnya kita mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini di negara kita. Salah satu yang menjadi perhatian saya adalah video yang baru-baru ini cukup naik, videonya Om Deddy Corbuzier, yang bikin podcast sama Bapak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nah, di situ setelah saya tonton, saya menemukan beberapa hal yang menurut saya perlu untuk diluruskan. Karena ya takutnya apabila ditangkap dengan pengertian yang salah oleh masyarakat, maka akan menimbulkan berbagai macam pikiran-pikiran yang mungkin bisa meresahkan. Jadi langsung saja kita cek dulu satu-satu cuplikan apa yang perlu dibahas. Dari CDC, Profesor Michael Osterholm ya kalau nggak salah dia mengatakan bahwa yang namanya vaksin itu paling cepat 18 bulan tuh kalau ditemukan. Anda tadi udah ngomong gitu Pak Anies. Artinya bisa saja vaksin tidak ditemukan. Imun di badan manusia itu baru mulai terbentuk sekitar 2 tahun. Setelah kena banyak 2 tahun Pak Anies. Ya. Yang Pak Anies lakukan, yang pemerintah kita lakukan adalah yang terbaik dilakukan, menurunkan kurvanya. Menurunkan kurvanya, artinya ini tujuannya hanya untuk merubah gaya hidup orang supaya tidak menuhin rumah sakit. Tapi tidak menyelesaikan masalahnya kan sebenarnya. Ini artinya adalah mungkin yang terjadi, this will become a new normal. Karena mau sampai kapan orang tidak keluar dari rumah, orang tidak bekerja. Dari cuplikan tadi, dan sebenarnya dari keseluruhan isi podcast tersebut, pada intinya mereka berdua membicarakan tentang bagaimana cara kita akan mengakhiri pandemik ini. Bagaimana kita akan mengakhiri pandemik ini terutama di Indonesia. Dan di situ terdapat kesalahpahaman menurut saya tentang bagaimana cara sebuah wabah, sebuah pandemik itu akan berakhir. Pertama, menurut Om Deddy, yang saya tangkap, Om Deddy itu berpikiran bahwa untuk mengakhiri sebuah wabah, yang harus kita eliminasi adalah penyakitnya atau virusnya. Dan beberapa kali Om Deddy bertanya, sampai sekarang kan belum ada obatnya. Benar. Padahal itu bukan cara untuk mengakhiri wabah, bukan cara yang bisa kita andalkan sekarang untuk mengakhiri suatu wabah. Dan sudah ada contohnya, beberapa wabah terdahulu itu tidak hilang atau tidak berakhir dengan menghilangkan patogennya, bukan dengan menghilangkan virusnya, bukan dengan menghilangkan bakterinya. Ambil contoh influenza. Influenza pada awal dia muncul juga jadi pandemik. Tapi apakah sampai sekarang tidak ada influenza? Tetap masih ada. Wabahnya berakhir, tapi virusnya masih tetap ada sampai sekarang. Penyakitnya masih tetap ada sampai sekarang juga. Sama halnya juga dengan misalkan cacar, kemudian cacar itu varicella zoster, kemudian ada demam dengue atau demam berdarah dengue yang disebabkan oleh dengue virus. Sampai sekarang semua virus itu masih ada dan tidak menghilangkan penyakitnya. Sampai sekarang masih ada demam berdarah, sampai sekarang masih ada influenza, sampai sekarang masih ada yang kena cacar. Jadi bukan itu cara untuk menghilangkan
atau mengakhiri sebuah wabah. Nah, untuk SARS-CoV-2 atau COVID-19, bagaimana kita harus menghadapi ini sebenarnya? Bagaimana sebenarnya cara kita mengakhiri wabah SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 ini? Satu-satunya cara adalah herd immunity. Atau herd immunity adalah suatu keadaan di mana sudah begitu banyak jumlah manusia dalam suatu populasi yang memiliki imunitas terhadap patogen tersebut, sehingga apabila ada satu orang yang membawa infeksi ke komunitas tersebut, dia tidak akan lagi menyebabkan wabah seperti ini. Penyebarannya tidak akan cepat lagi karena sudah begitu banyak orang yang punya imunitas terhadap patogen tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, herd immunity itu bisa dicapai dengan dua cara utama. Yang pertama adalah cara yang paling sederhana, dan ini yang dulu-dulu terjadi. Cara pertama ini adalah membiarkan orang terkena virusnya. Sebanyak-banyaknya orang terkena virus, sehingga akan semakin banyak orang yang sembuh, dan setelah sembuh mempunyai imunitas terhadap virus tersebut. Itu cara yang pertama. Apa efeknya dari cara yang pertama ini? Efeknya yang terjadi di zaman dulu ketika kita belum tahu apapun tentang ilmu epidemiologi, tentang ilmu kesehatan, belum berkembang seperti sekarang. Yang terjadi adalah memang wabahnya akan berakhir setelah semuanya setelah terjadi herd immunity tersebut. Tapi karena herd immunity tersebut dicapai dengan benar-benar memaparkan virusnya ke orang sehat, jadi bukan melalui vaksin, tapi benar-benar virus hidup yang infeksius dipaparkan ke orang atau terpapar secara tidak sengaja. Akibatnya adalah dalam prosesnya banyak sekali orang yang meninggal, banyak sekali kematian terjadi. Ya itu tadi, karena sebuah virus baru, tubuh kita belum punya imunitas apapun terhadap virus itu, sehingga kemungkinan yang terjadi bisa sangat random. Bisa ringan, bisa sedang, bisa sampai berat, sampai kematian. Begitu juga halnya dengan yang kita alami sekarang. Kalau menempuh cara seperti itu, maka akan banyak sekali orang yang meninggal dalam prosesnya. Nah, cara kedua untuk mencapai herd immunity adalah dengan vaksin. Vaksin itu tidak memaparkan virusnya secara hidup, secara utuh, yang infeksius ke orang, tapi dalam bentuk yang dilemahkan. Tujuannya adalah untuk mencapai untuk memicu tubuh kita itu supaya keluar sistem imunnya, keluar antibodinya untuk virus tersebut. Jadi begitu virus yang sebenar-benarnya datang, kita sudah punya paling tidak sebagian parsial, atau kalau tidak komplit parsial immunity terhadap virus tersebut, sehingga reaksinya sudah bisa terkontrol. Nah, cara vaksin ini adalah cara yang paling manusiawi, dan apalagi di saat-saat sekarang, di zaman yang sudah modern ini, kalau kita mau pakai herd immunity dengan cara yang pertama, itu menurut saya sangat-sangat tidak etikal. Beberapa negara sudah mencoba strategi ini, herd immunity dengan cara yang pertama ini. Misalkan saja UK, Inggris itu mencoba, awalnya dia mencoba berpikiran dengan menggunakan cara yang pertama ini, tapi akhir-akhirnya juga kewalahan sendiri dan berpikiran untuk mengubah strateginya, karena ini benar-benar tidak manusiawi. Kita memaparkan virus yang hidup kepada manusia yang sehat, yang infeksius, virus yang infeksius kepada manusia yang sehat. Itu sama saja dengan coba-coba terhadap nyawa manusia. Kalau dia nggak imun, ya dia meninggal. Ini prinsip yang pertama. Sehingga herd immunity pada zaman yang sekarang sebenarnya hanya bisa dicapai dengan vaksin. Nah, masalahnya adalah, benar yang dikatakan Om Deddy tadi, vaksin itu lama prosesnya. Dan di saat yang emergency seperti sekarang, kita tidak bisa menunggu vaksin untuk bisa mencapai herd immunity.
Satu yang perlu diklarifikasi, yang perlu saya luruskan adalah pernyataan Om Deddy tentang imun body manusia itu menunggu 2 tahun dulu baru muncul. Nah, kalau tidak salah dengar, yang saya dengar adalah imun body. Imun body badan manusia itu baru mulai terbentuk sekitar 2 tahun. Saya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan imun body, tapi kalau dimaksudkan adalah apabila yang dimaksud adalah antibody atau imunoglobulin G, imunoglobulin M yang keluar terhadap reaksi terhadap virus tersebut, itu keliru karena berdasarkan apa yang sudah pernah manusia lewati di zaman dulu ketika kita terpapar oleh suatu virus, sistem imun kita itu akan memproduksi antibodi dalam waktu yang cukup relatif singkat atau tidak, yang pasti tidak sampai 2 tahun. Nah, sebuah penelitian tentang bagaimana antibodi dikeluarkan pada saat SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 ini masuk ke dalam tubuh kita itu sudah penelitiannya, tapi memang belum di peer review. Peer review itu artinya sudah dievaluasi atau ditelaah oleh ahli yang bersesuaian di bidangnya. Dan memang kebanyakan penelitian di bidang SARS-CoV-2 untuk saat ini adalah penelitian yang belum di peer review karena benar-benar fresh dan baru, jadi belum sempat di peer review. Tapi dalam penelitian itu disebutkan dia dapat data bahwa waktu yang diperlukan oleh tubuh kita untuk memproses antibodi, imunoglobulin G dan imunoglobulin M itu waktu mediannya rata-rata adalah 11, 12, dan 14 hari. Artinya 11 sampai 14 hari. 2 minggu, paling lama 2 minggu. Dan meskipun ini penelitian yang masih baru dan sampelnya belum representatif dan perlu diteliti lebih lanjut lagi, tapi kita sudah punya gambaran kasar bahwa kira-kira selama itulah antibodi akan waktu itulah yang diperlukan tubuh kita untuk mengeluarkan antibodi. Jadi 2 minggu bukan 2 tahun. Nah, jadi orang-orang yang sudah pernah terinfeksi kemudian sembuh, dalam waktu 2 minggu dia akan mengeluarkan antibodi untuk virus tersebut. Artinya dia sudah, kemungkinannya dia untuk terinfeksi kembali itu sangat kecil. Bahkan tidak mungkin kalau memang sifatnya complete immunity. Nah, masalahnya sekarang adalah yang kita tidak tahu sekarang adalah dan perlu penelitian lanjut adalah bagaimana imunitas kita setelah pernah terinfeksi oleh virus ini. Jadi kemungkinannya itu banyak. Kemungkinannya kita bisa complete immunity terhadap virusnya, bisa partial immunity. Partial immunity artinya kita bisa terinfeksi kembali, tapi nanti pada saat infeksinya yang kedua itu kita tidak menimbulkan gejala yang seheboh ketika infeksi pertama.